Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi antara serangga sebagai mediator hubungan antara entomopatogen dengan tanaman inang secara ekologi dan evolusi. Saya mengambil studi kasus mengenai potensi pengendalian hama boleng Silas fumicarius pada ubi jalar Ipomea batatas dengan cendawan entomopatogen Beveria bassiana. Latar belakang studi kasus ini yaitu ubi jalar atau yang lebih dikenal dengan nama ketela rambat merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat keempat setelah padi, jagung, dan ubi kayu. Ketela rambat banyak dibudidayakan di Pulau Jawa, Papua, Sumatera, Bali, NTB, Sulawesi, dan Kalimantan. Ubi jalar sering mendapat serangan hama boleng Silas fumicarius baik di pertanaman maupun di penyimpanan. Stadia Silas fumicarius yang menyerang ubi jalar adalah stadia larva dan imago. Larva Silas menghabiskan siklus hidupnya di dalam umbi dengan membuat liang gerekan. Silas fumicarius merupakan hama penting ubi jalar yang merusak bagian umbi, batang, akar baik di lahan maupun di pertanaman. Umbi ketela rambat yang terserang Silas fumicarius akan terasa pahit dan timbul bercak hitam sehingga tidak laku dijual. Kehilangan hasil secara kuantitas akibat larva dan imago hama boleng ini mencapai 10-80% tergantung lokasi, jenis lahan, dan musim. Kerusakan akibat gerekan hama boleng ini menyebabkan penurunan kualitas umbi ketela rambat yang dipanen, yaitu terdapat bercak hitam bekas gerekan serangga Silas fumicarius yang merusak penampilan kulit luar umbi ubi jalar, yang menyebabkan umbi ubi jalar terasa pahit karena terbentuknya senyawa terpenoid yang menyebabkan kanker. Imago Silas fumicarius melakukan kegiatan makan, bertelur, dan berlindung di bagian akar, batang, dan umbi ubi jalar pada malam hari. Imago melakukan kerusakan kecil pada bagian daun, tangkai daun, dan batang ubi jalar dengan membentuk bercak oval kecil dan merusak bagian akar, batang, dan permukaan luar umbi dengan cara membuat lubang gerekan. Kerusakan besar pada ubi jalar terjadi pada batang dan umbi akibat gerekan larva. Akibatnya, di dekat lubang gerekan tersebut, warna jaringan tanaman berubah menjadi gelap dan membusuk, sehingga umbi ubi jalar tidak layak dikonsumsi dan terasa pahit. Pengendalian secara kimiawi dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, bagi kesehatan manusia, dan pengaplikasiannya tidak tepat sasaran karena larva dan imago yang menjadi target pengendalian berada di dalam umbi ubi jalar di dalam tanah, sehingga diperlukan alternatif pengendalian yang lebih tepat sasaran namun ramah lingkungan dengan memanfaatkan patogen serangga yang dikenal dengan istilah entomopatogen. Cendawan patogen serangga atau entomopatogen Beveria bassiana memiliki potensi sebagai agensia hayati karena mampu menginfeksi hampir seluruh ordo serangga dan pada semua stadia serangga, mulai dari telur, larva, pupa, sampai imago, sehingga memiliki kisaran inang yang luas. Menurut penelitian Prayogo 2010 bahwa tingkat mortalitas larva, imago, dan penggagalan penetasan telur hama boleng mencapai 100%. Di Indonesia, pengaplikasian Beveria bassiana di lahan pertanaman ketela rambat belum banyak dilakukan oleh petani, sehingga perlu dilakukan penyuluhan kepada petani mengenai potensi dan manfaat Beveria bassiana sebagai agensi hayati pengganti pestisida dalam budidaya ketela rambat. Beveria bassiana saat ini telah banyak dikembangkan menjadi bentuk pestisida nabati siap pakai oleh petani, baik dalam bentuk bubuk maupun cairan. Beveria bassiana diawali dengan melakukan kolonisasi miselium pada bagian persendian organ artikulasi meliputi bagian tungkai, torak, dan abdomen dan antena serangga, kemudian menyelimuti seluruh tubuh serangga Silas fumicarius menyerupai mumi. Isolat murni cendawan Beveria bassiana maupun isolat biakan bubuk Beveria bassiana yang siap pakai yang virulen ditandai dengan kolonisasi miselium pada tubuh serangga itu sangat cepat dan produksi konidia lebih banyak pada tiap bangkai serangga Silas fumicarius yang mati.
Conidia merupakan organ infektif yang berfungsi sebagai alat transmisi ke serangga lain, sehingga semakin banyak jumlah conidia yang dihasilkan juga akan mempercepat terjadinya epizotik di lapangan. Pupuk Beveria bassiana dalam pengaplikasiannya guna mendukung keberhasilan proses inokulasi adalah dengan menambahkan bahan perekat yaitu twin untuk melindungi conidia dari pengaruh air hujan dan angin serta meningkatkan daya rekat conidia pada integumen serangga. Di alam, conidia cendawan bersifat hidrofobik sehingga sulit dilarutkan dengan air. Untuk itu, ketika diaplikasikan pada tanah, perlu ditambahkan dengan bahan pembersih seperti twin yang berperan untuk mengikat partikel tanah dan serangga inang. Tujuan dari penjelasan ini adalah pertama, kita dapat mengetahui interaksi serangga Silas Formicarius sebagai mediator hubungan antara entomopatogen Beveria bassiana dengan tanaman inang ubi jalar. Yang kedua, kita dapat mengetahui potensi Beveria bassiana sebagai agensi hayati pengganti pestisida. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui bioekologi entomopatogen Beveria bassiana sebagai agensi hayati tantangan masa depan bagi hama boleng dalam jangka panjang. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai bioekologi Beveria bassiana. Beveria bassiana termasuk dalam divisi Ascomycotina, kelas Hippocetes, ordo Hippocrales, famili Clavicipitaceae, dan genus Beveria. Dalam pengaplikasian Beveria bassiana perlu diperhatikan kondisi lingkungan abiotik, frekuensi aplikasi, kerapatan conidia, serta penambahan bahan perekat. Keefektifan Beveria bassiana dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, sinar ultraviolet, dan bahan kimia. Suhu yang optimal bagi perkembangan Beveria bassiana adalah 20-30 derajat Celcius dengan kelembapan optimum 80-92%. Pengaplikasian Beveria bassiana lebih efektif pada sore hari karena sinar ultraviolet pada pagi dan siang hari dapat menghambat daya kecambah Beveria bassiana. Dan dalam pengaplikasian Beveria bassiana harus dijauhkan dari pengaruh fungisida karena dapat merusak jaringan Beveria bassiana. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai evolusi dari Beveria bassiana. Aristoteles adalah orang pertama yang melaporkan adanya serangga yang mati akibat suatu penyakit sekitar 2000 tahun yang lalu. Sejak 1000 tahun yang lalu, entomopatogen Beveria bassiana digunakan oleh penduduk dataran tinggi Tibet sebagai obat herbal. Tahun 1918, ilmuwan Italia bernama Agustinus Bassi menghasilkan penemuan hasil penelitiannya selama 30 tahun terhadap penyebab penyakit muskardin yang mematikan ulat sutra bombik mori, yaitu cendawan entomopatogen Beveria bassiana ini. Nama Beveria bassiana ini diberikan sebagai penghormatan kepada Agustinus Bassi yang telah menemukan cendawan ini untuk pertama kalinya. Beveria bassiana berpotensi sebagai agensi hayati pengendali serangga hama. Pada slide 8 ini saya akan menjelaskan mengenai ekobiologi Silas Formicarius. Silas Formicarius termasuk ordo Coleoptera, famili Curculionidae, genus Silas, dan spesies Silas Formicarius. Tanaman inang utama hama boleng ini yaitu ubi jalar. Siklus hidup Silas Formicarius dimulai dari telur hingga imago berlangsung 6-7 minggu. Semua fase perkembangannya mulai dari telur sampai imago dapat ditemukan sepanjang tahun selama ketersediaan makanan yang cukup. Pertama, kita bicara tentang stadia telur. Telur Silas Formicarius berbentuk oval, tidak beraturan, berwarna putih jernih dengan panjang 0,7 mm dan lebar 0,5 mm. Telur akan mengalami perubahan warna seiring dengan pertambahan umur telur dan lama masa inkubasi. Fase telur rata-rata 7 hari setelah diletakkannya telur oleh imago betina. Stadia yang kedua yaitu stadia larva, terdiri dari 5 instar yang berlangsung selama 25 hari. Larva yang baru menetas langsung menggerek batang dengan arah gerekan menuju umbi. Larva instar terakhir yaitu instar kelima berukuran panjang 7,5 sampai 8 mm dengan lebar 1,8 sampai 2 mm. Larva Silas Formicarius berwarna putih kekuningan hingga coklat dengan kepala besar berukuran sepertiga dari panjang badan dan seperdua dari lebar badan dengan mandibulata berwarna kuning hampir hitam dan abdomen agak besar.
Stadia ketiga yaitu pupa yang berbentuk oval, kepala bengkok secara ventral. Panjang pupa 5-6 mm berwarna putih abu-abu dengan kepala dan mata gelap memanjang. Lama stadia pupa adalah 7-10 hari. Stadia terakhir yaitu imago, berukuran 5-7 mm. Imago bertumbuh ramping dengan punggung keras, bentuk kepala memanjang ke depan dan tumpul. Kepala dan sayap depan serta abdomen berwarna biru metalik. Kaki, torak, dan antena serta tungkai berwarna coklat kemerahan. Dalam satu generasi Hamartia fumigarius membutuhkan waktu 33 hari untuk menyelesaikan satu kali siklus hidupnya. Perbedaan Imagocilla fumigarius jantan dan betina terletak pada 1. Ukuran dan bentuk antena, 2. Jumlah dan ukuran mata majemuk, serta ketiga ukuran tubuh imago. Pada imago jantan, antena lebih panjang yaitu 1,13 sampai 1,7 mm dengan bentuk antena gada silindris dengan jumlah mata majemuk 2 kali dari imago betina. Ukuran tubuh imago jantan lebih ramping daripada imago betina. Pada imago betina, ukuran tubuhnya yaitu 0,54 sampai 1,3 mm dengan ujung antena berbentuk gada oval. Satu ekor betina Scylla fumigarius dapat bertelur sebanyak 3-4 butir per hari atau 75-90 butir per tahun. Hal ini termasuk memiliki tingkat kepridian yang tinggi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan pengendalian dengan memperhatikan ambang ekonominya. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai proses infeksi Beveria bassiana terhadap serangga Scylla fumigarius, yang dimulai dari 1. Proses penetrasi, kemudian perusakan jaringan tubuh serangga. Yang pertama, penetrasi. Bagian cendawan yang berperan dalam proses penetrasi berupa spora atau conidia. Penetrasi cendawan ke dalam tubuh serangga bisa melalui proses mekanis, yaitu melalui saluran pencernaan dan ruas-ruas tubuh serangga yang lunak, serta proses kimia, yaitu dengan menggunakan enzim protease, lipase, kitinase, esterase yang membantu menghancurkan kutikula atau kulit luar serangga. Penempelan conidia terjadi secara pasif dengan bantuan angin dan air, sehingga terjadi kontak antara conidia dengan permukaan integumen serangga. Selanjutnya, conidia berkecambah dan menginfeksi serangga. Perkecambahan conidia dipengaruhi oleh kelembapan, suhu, cahaya, dan nutrisi. Conidia yang telah berkecambah membentuk tabung kecambah, kemudian menembus integumen serangga dan melakukan penetrasi ke dalam hemosol. Setelah masuk ke dalam hemosol, cendawan membentuk tubuh hifa yang kemudian berkembang dalam hemolimfa dan membentuk hifa sekunder yang menyerang jaringan lain, seperti jaringan lemak, trakea, dan saluran pencernaan. Gejala awal yang terlihat pada serangga yang terinfeksi Beveria bassiana yaitu serangga menjadi lemah, kepekaan, serta aktivitas makannya menjadi berkurang, sehingga akhirnya serangga akan mati. Serangga yang mati karena terinfeksi Beveria bassiana menunjukkan gejala berupa bercak kehitaman dan bercak berwarna gelap pada kulit yang disebabkan oleh penetrasi cendawan pada kutikula serangga. Bila kondisi lingkungannya cukup lembab, maka pada permukaan tubuh akan ditumbuhi miselia cendawan yang berwarna putih sehingga menutupi tubuh serangga. Sebelum cendawan membentuk hifa proliferasi dalam hemosol, serangga mengembangkan sistem pertahanan diri. Setelah proliferasi terjadi perubahan biokimia dalam hemolimfa, terutama kandungan protein, defisiensi nutrisi, serta toksin yang dikeluarkan oleh cendawan, sehingga terjadi kerusakan jaringan dalam tubuh serangga yang menyebabkan paralisis dan kematian pada serangga tersebut. Selain itu, miselium cendawan akan mengeluarkan senyawa aktif yang bersifat antibiosis yang dapat bersifat racun atau menghambat proses metabolisme di dalam tubuh serangga. Pada kelembapan yang cukup tinggi, conidia akan berkecambah dan membentuk apresorium. Kemudian apresorium akan
melakukan penetrasi pada kutikula dengan mengeluarkan enzim pendegradasi kutikula seperti enzim lipase, protease, dan kitinase. Selanjutnya, cendawan menyerang jaringan lunak dan cairan tubuh serangga, kemudian tumbuh untuk bersporulasi. Di dalam tubuh serangga Beveria bassiana memperbanyak diri dan memproduksi toksin beverisin yang dapat menyebabkan gangguan fungsi hemolimfa dan sel-sel serangga, sehingga mengakibatkan pembengkakan yang disertai pengerasan pada serangga yang terinfeksi. Serangga yang terinfeksi Beveria bassiana mampu bertahan hidup selama 3-5 hari setelah penetrasi hifa. Setelah serangga mati, hifa cendawan menembus kutikula dari dalam dan berakhir pada pembentukan konidiofor yang menghasilkan spora aseksual atau yang dikenal dengan konidia yang berfungsi sebagai unit dispersi dan infektif. Proses selanjutnya yaitu perusakan jaringan tubuh serangga Beveria bassiana menghasilkan enzim protease yang dapat mempercepat degradasi kutikula serangga inang sehingga miselia Beveria bassiana lebih mudah masuk ke rongga tubuh serangga. Semakin tinggi enzim protease pada suatu isolat cendawan, maka akan lebih cepat mematikan serangga. Selain itu, Beveria bassiana menghasilkan enzim kitinase yang mampu mendegradasi kitin serangga inang. Ketersediaan kitinase yang tinggi semakin memudahkan cendawan menguraikan dan memanfaatkan kitin dari integumen serangga inang. Kitin berguna untuk pertumbuhan hifa Beveria bassiana. Oleh karena itu, semakin tinggi enzim kitinase suatu isolat, semakin memudahkannya memanfaatkan kitin. Dan selanjutnya meningkatkan viabilitas spora Beveria bassiana sehingga proses infeksi akan semakin cepat. Kematian serangga juga dapat disebabkan adanya tekanan masuknya hifa Beveria bassiana pada jaringan serangga. Peran mikotoksin seperti beverisin, basionalidae, dan oosporein yang dihasilkan oleh Beveria bassiana serta aksi kombinasi ketiganya akan mempercepat matinya serangga. Mikotoksin yang dihasilkan oleh Beveria bassiana juga dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hemolimfa dan inti sel serangga, sehingga mengakibatkan pembengkakan yang disertai pengerasan pada serangga yang terinfeksi. Selain itu, toksin tersebut dapat menghambat pembusukan yang disebabkan bakteri pada tubuh serangga, sehingga cendawan dapat melakukan mumifikasi dengan baik pada tubuh serangga. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai struktur Beveria bassiana yang terdiri dari struktur makrokopis dan struktur mikrokopis. Struktur makrokopis koloni Beveria bassiana pada media PDA berbentuk seperti lapisan tepung yang terlihat pada gambar warna merah. Pada bagian koloni, tepi koloni berwarna putih, kemudian berubah menjadi kuning pucat dan kemerahan. Seiring bertambahnya umur koloni, pertumbuhan Beveria bassiana pada media PDA relatif lambat. Sedangkan pada sebelah kanan yang gambar kuning ini yaitu secara mikroskopis, cendawan Beveria bassiana memiliki hifa berukuran lebar 1-2 mikrometer dan berkelompok. Dalam sekelompok sel-sel konidiofor berukuran 3-6 mikrometer kali 3 mikrometer. Hifa bercabang-cabang dan menghasilkan sel-sel konidiofor yang berbentuk seperti botol dengan leher kecil dan panjang cabang hifa dapat mencapai lebih dari 20 mikrometer dan lebar 1 mikrometer. Cendawan ini tidak membentuk chlamydospora, namun dapat juga membentuk blastospora dan mempunyai miselia yang bersekat berwarna putih. Selain itu, Conidia Beveria bassiana memiliki bentuk bervariasi mulai dari bentuk globus, elips, silinder, dan koma. Conidia berbentuk elips berukuran 2,9 sampai 4,2 mikrometer kali 1,8 sampai 2,5 mikrometer. Yang berbentuk silindris berukuran 3,3 sampai 4,8 mikrometer kali 2,1 sampai 2,5 mikrometer. Yang berbentuk koma berukuran 1,9 sampai 2,5 mikrometer. Cendawan Beveria bassiana ini hidup kosmopolit bersifat haploid. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai interaksi antara hama dan inang. Hama di sini adalah Silas fumicarius dan inangnya adalah ubi jalar. Interaksi keduanya
berupa interaksi parasitisme, yaitu yang lebih tepat endoparasit. Dilihat dari hubungan taksonomi tanaman inangnya yang dikenal 3 kelompok serangga herbivora, yaitu 1 monofag, yang 2 oligofag, yang ketiga polifag. Yang pertama monofag, yaitu tanaman inang hanya satu jenis atau sedikit jenis tanaman yang berdekatan dengan sesama genus. Yang oligofag, tanaman inang berupa tanaman dari beberapa genus sesama famili. Kalau polifag, tanaman inang banyak dari jenis famili yang berbeda atau dari ordo yang berbeda. Hubungan antara tanaman dengan serangga dapat dilihat dari segi perilaku dan fisiologi serangga, serta sifat tanamannya itu sendiri. Sifat perilaku serangga herbivore yang penting dalam kaitannya dengan interaksi serangga dan tanaman adalah tentang bagaimana langkah-langkah serangga dalam memberikan tanggapan atau respon terhadap rangsangan atau stimuli dari tanaman sehingga serangga herbivore yang datang memakan tanaman tersebut. Ada 5 langkah yang dilaksanakan oleh serangga herbivora dalam mendapatkan tanaman inangnya. Langkah pertama, 1. Penemuan habitat inang. Langkah pertama terjadi ketika serangga dewasa yang sedang memencar menemukan lokasi habitat umum serangga inang. Pada langkah awal, rangsangan yang menarik serangga herbivore biasanya bukan dari tanaman tapi dari rangsangan fisik lingkungan seperti suhu, cahaya, kebasahan, dan angin. Begitu habitat umum ditemukan, maka serangga kemudian dengan menggunakan indera penglihatan dan penciumannya dapat menemukan inangnya yang sebenarnya. Langkah kedua, yaitu penemuan inang. Faktor-faktor yang menarik dalam peristiwa tersebut adalah warna, ukuran, dan bentuk tanaman. Begitu serangga telah menemukan inangnya, rangsangan tanaman jarak pendek yang menyebabkan serangga menetap pada tanaman tersebut. Dengan indera peraba dan pengecapnya, serangga menguji apakah tanaman tersebut dapat diterima sebagai inang atau tidak. Langkah ketiga yaitu pengenalan inang. Pada langkah ketiga ini, serangga mencoba mencicipi respon kimiawi dan meraba-raba respon fisiknya tanaman untuk mengetahui kesesuaian sebagai pakannya. Apabila ternyata tanaman tersebut sesuai bagi serangga tersebut, maka serangga tersebut akan meneruskan aktivitas makannya. Langkah keempat adalah langkah penerimaan inang. Pada langkah keempat ini, apabila rangsangan berbagai senyawa kimia tanaman berdasarkan pengujian oleh serangga dapat diterima, maka tanaman yang diuji tersebut dapat diterima sebagai inang atau makanannya. Langkah terakhir yaitu kecocokan inang. Tanaman dianggap sesuai apabila nutrisi yang terkandung dalam tanaman sangat cocok sebagai pakan bagi serangga untuk kehidupan dan perkembangan serangga secara optimal yang tidak mengandung zat racun yang merugikan bagi serangga. Selain sebagai tempat hidup serangga, tanaman juga sebagai tempat berlindungnya. Faktor yang perlu dipahami dalam hubungan antara tanaman dengan serangga adalah sifat tanaman sebagai sumber rangsangan. Sifat tanaman ada 2, yaitu sifat morfologi dan sifat fisiologi. Sifat morfologi yaitu ciri-ciri morfologi tanaman tertentu yang dapat menghasilkan rangsangan fisik untuk kegiatan makan dan kegiatan peletakan telur serangga. Sebagai contoh adalah variasi ukuran daun, kekerasan jaringan tanaman, adanya rambut, dan tonjolan yang dapat menentukan derajat penerimaan serangga terhadap tanaman inang tertentu. Sifat fisiologi tanaman adalah ciri-ciri fisiologi yang mempengaruhi serangga dan biasanya berupa zat kimia yang dihasilkan oleh metabolisme tanaman itu sendiri, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Hasil metabolisme primer yaitu seperti karbohidrat, lemak, protein, hormon, enzim yang oleh tanaman digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Beberapa hasil metabolisme primer tersebut juga dapat menjadi perangsang makan dan bagian nutrisi serangga. Pada kasus ini bahwa serangga Scilla fumicarius merusak dan menggerek umbi-ubi jalar sehingga menyebabkan umbi ketelapo rambat menjadi rusak, timbul bercak coklat dan busuk sampai mengeluarkan senyawa terpenoid yang beracun yang dapat menurunkan kualitas umbi ketela rambat yang menyebabkan umbi
umbi ketela rambat tidak laku dijual dan tidak dapat dikonsumsi. Hal ini menggambarkan suatu simbiosis parasitisme, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan yaitu serangga Silas fumicarius, sedangkan pihak yang mendapatkan kerugian adalah inang umbi ketela rambat berupa kerusakan umbi akibat aktivitas makan, bertelur, dan bereproduksi dari serangga Silas fumicarius di dalam umbi ketela rambat tersebut, yang menyebabkan umbi ketela rambat rusak, busuk, tidak layak makan, dan tidak laku dijual karena menghasilkan senyawa terpenoid yang menyebabkan kanker pada manusia. Interaksi yang kedua adalah interaksi antara hama dengan entomopatogen. Hama di sini adalah hama Silas fumicarius, entomopatogennya adalah Beveria bassiana. Semua stadia hama mulai dari telur, larva, pupa, sampai imago diinfeksi oleh cendawan entomopatogen Beveria bassiana secara endoparasit, menyebabkan kematian bagi serangga hama pada semua stadia baik telur, larva, pupa, hingga imago dengan gejala mumifikasi dari luar. Cendawan patogen serangga adalah cendawan yang menjadi parasit pada serangga. Cendawan ini hidup, tumbuh, dan berkembang dengan mengambil nutrisi dari inang yang ditumpanginya, sehingga inangnya tidak mampu melakukan metabolisme yang kemudian diikuti oleh kematian serangga inang. Cendawan ini menyerang stadia telur, larva, maupun imago serangga inangnya. Sifat parasit cendawan patogen serangga dapat pula dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Bioinsektisida itu adalah mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai agensia pengendali serangga hama. Patogen serangga adalah mikroorganisme infektius yang membuat luka atau membunuh inangnya karena menyebabkan penyakit pada serangga. Entomopatogen masuk ke dalam tubuh serangga sebagai inangnya melalui dua jalan. Yang satu, ketika inang menelan patogen selama proses makan, dan yang kedua, ketika patogen masuk melalui penetrasi langsung ke kutikula serangga. Perpindahan entomopatogen dapat terjadi dari serangga yang sakit ke serangga yang sehat. Gejala yang timbul pada serangga terinfeksi entomopatogen adalah adanya miselia pada serangga. Pada infeksi awal, serangga menunjukkan gejala sakit, yaitu tidak mau makan, lemah, kurang orientasi. Seringkali serangga tersebut berubah warna, dan pada kutikula terlihat bercak hitam yang menunjukkan tempat penetrasi cendawan. Apabila keadaan lingkungan mendukung, maka akan muncul miselia pada permukaan badan serangga yang terinfeksi. Cendawan patogen serangga memiliki serangga inang yang bervariasi, mulai dari Odohemiptera, Homoptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera, serta Hymenoptera. Spesifikasi inang sangat bergantung pada tahapan fisiologi dari inang, kebutuhan nutrisi cendawan terhadap inang, dan pertahanan dari inang. Serangga inang stadium larva mudah terinfeksi oleh cendawan patogen serangga. Cendawan patogen serangga tidak seperti patogen lainnya yang secara umum menginfeksi inang ketika propagul tertelan. Hubungan Beveria bassiana dan Silas fumicarius adalah simbiosis parasitisme atau endoparasit, di mana Beveria bassiana hidup di dalam tubuh inangnya berupa serangga Silas fumicarius. Pada jenis ini dapat disebut bahwa parasit internal yang dapat hidup di lingkungan intraseluler di dalam inang. Penyerangan pada serangga inang oleh cendawan Beveria bassiana dilakukan melalui penetrasi langsung pada kutikula. Pada awalnya, spora cendawan melekat pada kutikula. Selanjutnya, spora berkecambah, melakukan penetrasi ke dalam kutikula dan masuk ke dalam hemosul. Cendawan akan bereproduksi di dalam tubuh serangga membentuk hifa. Serangga akan mati, sedangkan cendawan akan melanjutkan hidupnya secara saprofitik. Setelah tubuh serangga inang dipenuhi oleh miselium, tubuh tersebut akan mengeras dan berbentuk seperti mumi berwarna putih hijau. Setelah itu spora akan diproduksi untuk menginfeksi serangga lain. Miselia cendawan Beveria bassiana bersekat dan berwarna putih di dalam tubuh serangga yang terinfeksi, terdiri atas banyak sel dengan diameter 4 mikrometer, sedangkan di luar tubuh serangga ukurannya lebih kecil, yaitu 2 mikrometer. Cendawan Beveria bassiana juga dikenal sebagai penyebab penyakit white muscardine karena miselia dan conidia yang dihasilkan berwarna putih. Conidia
cendawan Beveria bassiana bersel 1, berbentuk oval, agak bulat sampai dengan bulat telur, berwarna hialin dengan diameter 2-3 mikrometer. Conidiophore berbentuk zigzag merupakan ciri khas dari genus Beveria. Cendawan Beveria bassiana merupakan spesies cendawan yang sering digunakan untuk mengendalikan serangga. Cendawan ini memiliki spektrum yang luas, mengendalikan banyak spesies serangga hama tanaman, mulai dari odong Oleoptera, Lepidoptera, Homoptera, Diptera, Hymenoptera, serta Hemiptera. Interaksi yang ketiga yaitu interaksi antara inang dan entomopatogen. Inang di sini adalah Silas fumicarius, inang di sini adalah Ipomea batatas, dengan entomopatogennya adalah Beveria bassiana. Interaksi antara inang ubi jalar dengan entomopatogen Beveria bassiana ini adalah suatu interaksi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan di antara keduanya. Keberadaan Beveria bassiana di ubi jalar sama-sama memberikan keuntungan di antara keduanya. Beveria bassiana yang berada di permukaan maupun di dalam ubi jalar dapat membantu mengusir dan mematikan serangga hama Silas fumicarius yang menggeret umbi jalar tersebut, sehingga mengakibatkan mortalitas bagi serangga hama Silas fumicarius dan menjaga umbi getela rambat yang diserang oleh Silas fumicarius dapat selamat dan dapat dijual dan dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan keuntungan bagi entomopatogen Beveria bassiana, keberadaannya di permukaan maupun di dalam ubi jalar adalah sebagai tempat untuk mencari dan mendapatkan inangnya yang bersembunyi di dalam ubi jalar, untuk dapat memakan dan menginfeksi oleh Beveria bassiana sebagai inangnya, sebagai tempat untuk memproduksi dan melakukan tahap parasitik, untuk selanjutnya menuju tahap saprofitik sambil menunggu serangga hama lain yang sehat yang menyerang ubi jalar tersebut. Nah, pada slide 15 ini adalah slide inti yang menggabungkan interaksi antara hama, entomopatogen serta inang. Hama di sini adalah Silas fumicarius, entomopatogennya Beveria bassiana, inangnya Silas Ipomea batatas. Interaksi di antara ketiga organisme tersebut adalah interaksi parasitisme dan mutualisme. Dalam studi kasus ini, hubungan antara inang, entomopatogen, dan serangga dapat digambarkan sebagai suatu hubungan yang kompleks, yang sangat berkaitan satu sama lain. Dalam budidaya di lahan maupun di penyimpanan di gudang, ubi jalar mendapat gangguan serangan hama Silas fumicarius. Hama utama yang paling banyak menyerang pada ubi jalar adalah Silas fumicarius, Odocoleoptera, famili Cuculionidae, atau yang dikenal dengan nama sweet potato weevil, atau kumbang penggeret umbi, atau hama boleng atau hama lanas. Kerusakan awal terjadi ketika imago meletakkan telur pada permukaan kulit umbi dengan membentuk lubang gerekan. Setelah telur menetas, larva akan menyerang umbi sehingga umbi akan mempunyai bau khas dan rasa umbi menjadi pahit akibat senyawa furanoterpen, coumarin, dan polifenol. Dengan demikian, hubungan antara serangga hama Silas fumicarius dengan tanaman inangnya adalah parasit, di mana keberadaan serangga hama Silas fumicarius merusak kualitas dan kuantitas mutu hasil panen ubi jalar dan dapat mengurangi pendapatan petani. Sifat parasit cendawan Beveria bassiana dalam ilmu perlindungan tanaman digolongkan dalam mikroba menguntungkan atau beneficial microbe, karena berperan sebagai konsumen tingkat 2 dalam sistem piramida makanan. Saat ini banyak beredar produk pestisida hayati yang menjadikan cendawan Beveria bassiana sebagai bahan aktifnya. Cendawan Beveria bassiana memiliki spektrum inang yang luas, seperti serangga yang masuk dalam ordo Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Homoptera, hingga Hymenoptera. Hubungan parasitisme keduanya, di mana serangga hama Silas fumicarius mendapatkan keuntungan dengan menjadikan umbi jalar di lahan maupun di penyimpanan sebagai inang tempat tinggalnya, tempat mendapatkan makanannya, tempat bereproduksi di dalam tubuh inangnya, yang menyebabkan
umbi jalar menjadi rusak berlubang sehingga tidak dapat dikonsumsi, tidak laku dijual dan menguntungkan bagi serangga hama Scylla fumigarius namun merugikan bagi ubi jalar sebagai inangnya. Keberadaan Scylla fumigarius tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi ubi jalar, malah memberikan kerugian bagi ubi jalar. Akar tanaman ubi jalar yang terserang kumbang Scylla fumigarius selama 24 jam akan menghasilkan terpen phytoalexin. Diduga enzim pektolitik yang terdapat pada kumbang Scylla fumigarius adalah terpen. Selanjutnya dinyatakan bahwa sisa gerekan di dalam batang menyebabkan malformasi, penebalan, serta patahnya batang rambut serta daun menjadi berwarna hijau pucat. Warna jaringan di sekitar lubang gerekan pada umbi akan berubah menjadi lebih gelap dan membusuk sehingga umbi tidak layak dikonsumsi, rasanya pahit, dan bila dikonsumsi umbi tersebut akan merangsang pembentukan senyawa toksin racun yang dapat mempengaruhi kerja hati dan paru-paru manusia. Di sini saya akan menjelaskan tipe pertumbuhan dimorfik dari Beveria bassiana. Proses infeksi cendawan entomopatogen Beveria bassiana terhadap inangnya serangga Scylla fumigarius dibagi menjadi tipe parasit dan fase saprofit. Penyerangan pada serangga inang melalui penetrasi langsung pada kutikula. Pada awalnya spora cendawan melekat pada kutikula, selanjutnya spora berkecambah melakukan penetrasi terhadap kutikula dan masuk ke hemoso. Cendawan akan bereproduksi di dalamnya dan membentuk hifa. Serangga akan mati sedangkan cendawan akan bereproduksi di dalamnya dan membentuk hifa. Serangga akan mati sedangkan cendawan entomopatogen Beveria bassiana akan melanjutkan siklus hidupnya dalam fase saprofitik. Setelah tubuh serangga inang dipenuhi oleh massa miselium, tubuh tersebut akan mengeras berbentuk seperti mumi yang berwarna putih hijau atau merah muda. Setelah itu spora akan diproduksi dan menginfeksi inang lainnya. Teknologi pengendalian secara hayati dengan entomopatogen Beveria bassiana yang menginfeksi dan mematikan serangga hama Scylla fumigarius dari stadia telur, larva, pupa hingga imago memberikan gambaran interaksi simbiosis parasitisme. Karena keberadaan Beveria bassiana dalam tubuh serangga hama Scylla fumigarius bersifat merugikan bagi serangga hama, namun menguntungkan bagi cendawan entomopatogen karena Beveria bassiana menjadikan tubuh serangga Scylla fumigarius sebagai tempat tinggalnya, tempat reproduksinya, dan tempat mendapatkan makanannya, yang berakibat pada kematian bagi serangga hama, yaitu serangga hama menjadi mumi. Dengan hifa Beveria bassiana keluar dari tubuh serangga inang dan dapat diperbanyak lagi dengan menginfeksi serangga hama Scylla fumigarius lain yang sehat. Cendawan entomopatogen merupakan salah satu jenis bioinsektisida yang mampu menginfeksi serangga dengan cara masuk ke dalam tubuh serangga inangnya melalui kulit, saluran pencernaan, spirakel, dan lubang lainnya. Inokulum cendawan yang menempel pada tubuh serangga inang akan berkecambah dan berkembang membentuk tabung kecambah, kemudian masuk menembus kulit tubuh serangga. Penembusan dilakukan dengan cara mekanik dan kimiawi dengan mengeluarkan enzim dan toksin. Cendawan akan berkembang dalam tubuh inang dan menyerang seluruh jaringan tubuh sehingga serangga mati. Miselia cendawan menembus keluar tubuh inang dan menutupi tubuh inang dan memproduksi conidia. Serangga yang terinfeksi jamur entomopatogen melalui 4 tahap: 1. Inokulasi, 2. Penetrasi, yang ketiga infeksi, dan yang keempat invasi. Setelah itu serangga berubah warna menjadi kehitaman. Pada umumnya gejala kematian larva sama cendawan masuk ke dalam tubuh serangga melalui kutikula, di mana conidia jamur menempel dan berpenetrasi pada integumen. Selanjutnya terjadi perubahan fisiologi larva. Hal ini disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh cendawan entomopatogen merusak jaringan dan menyerap cairan tubuh larva sehingga tubuh larva menjadi mengering. Pada slide 17 ini saya akan menjelaskan mengenai potensi Beveria bassiana sebagai agensia hayati. Beveria bassiana sangat berpeluang besar untuk dikembangkan menjadi agensia hayati mengendalikan hama Scylla fumigarius. Beberapa keuntungan Beveria bassiana yaitu: 1. Kisaran inangnya luas. 2.
Cara aplikasinya mudah. Yang ketiga, dapat diaplikasikan pada berbagai stadia serangga. Yang keempat, aman bagi lingkungan dan keberadaan hidup musuh alami. Yang kelima adalah perbanyakan cendawan relatif mudah. Penjelasan yang pertama yaitu kisaran inang yang luas. Cendawan Beveria bassiana memiliki kisaran inang antara lain serangga dari ordo Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera, Homoptera, Hymenoptera, dan sudah diketahui efektif untuk mengendalikan beberapa jenis hama. Contohnya Silafumicarius, hama Helopeltis anthonii, tungau, belalang, dan ulat kantong kelapa sawit. Cara aplikasinya mudah. Aplikasinya dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan suspensi Beveria bassiana langsung ke permukaan tanah di sekitar perakaran, batang, maupun tangkai daun. Aplikasi Beveria bassiana yang dilakukan dengan menyemprotkan suspensi Beveria bassiana pada permukaan tanah, batang, dan tangkai daun di sekitar perakaran efektif untuk mengendalikan Silas fumicarius. Hal ini disebabkan imago Silas fumicarius datang ke pertanaman setelah umbi mulai terbentuk dan meletakkan telur di batang atau pangkal daun yang terdekat dengan permukaan tanah di sekitar perakaran untuk memudahkan larva menemukan dan mengerek umbi setelah lahir. Aplikasi penyemprotan suspensi Beveria bassiana dilakukan pada 30 hari setelah tanam karena pada umur tersebut di dalam tanah telah terbentuk umbi, sehingga lebih efektif bila dilakukan pada 30 HST. Dapat diaplikasikan pada berbagai stadia serangga. Cendawan Beveria bassiana dapat menginfeksi semua stadia mulai dari telur, larva, pupa, hingga imago Silas fumicarius. Aplikasi Beveria bassiana pada stadia telur umur 0-4 hari dapat mengagalkan penetasan telur sampai 100% dan dapat menggagalkan penetasan telur antara 26-56% pada umur telur 5-7 hari. Aplikasi Beveria bassiana pada stadia larva berpengaruh pada tingkat mortalitas. Semakin kecil instar yang diberikan perlakuan Beveria bassiana, semakin tinggi tingkat mortalitasnya. Instar 1 lebih rentan mati daripada instar 5. Yang keempat adalah aman terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup musuh alami. Keberlangsungan hidup musuh alami yaitu predator di lapang sangat berguna dalam menekan populasi dan menjaga keseimbangan alam. Salah satu kelebihan Beveria bassiana adalah tidak berbahaya bagi keberlangsungan predator bermanfaat. Penggunaan Beveria bassiana dapat bersinergi dengan predator dan dapat bersinergi untuk bersama-sama mengendalikan hama Silas fumicarius dengan frekuensi aplikasi sampai dengan 6 kali, tidak berpengaruh terhadap populasi predator bermanfaat seperti Oxyopes sp, Lycosa sp, dan Paederus sp. Yang kelima yaitu perbanyakan cendawan Beveria bassiana relatif mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh petani. Perbanyakan cendawan Beveria bassiana relatif mudah dilakukan karena dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media tumbuh seperti PDA, SDA, sabaro, dextrose, agar, jagung, kentang, kedelai, ubi kayu, kacang hijau, dedak, dan beras jagung. Kebanyakan pada media beras jagung sangat baik untuk pertumbuhan cendawan Beveria bassiana dibandingkan pada media PDA dan memudahkan untuk dibawa saat ke lapang. Slide terakhir adalah kesimpulan. Beberapa penjelasan saya di sebelumnya, saya dapat menarik kesimpulan yaitu 1. Beveria bassiana berpotensi sebagai agensi hayati untuk pengendalian hama boleng Silas fumicarius. Yang kedua, Beveria bassiana dapat mengendalikan hama boleng Silas fumicarius dengan cara mengagalkan penetasan telur sebanyak 100% dan menyebabkan mortalitas larva instar 1-5 sebanyak 70-100% dan mematikan imago sebesar 80-97%. Kesimpulan ketiga adalah keunggulan Beveria bassiana sebagai agensi hayati yaitu 1. Memiliki kisaran inang yang luas, cara aplikasi yang mudah, 3. Menyerang semua stadia mulai telur, larva, pupa, imago. Yang keempat, aman bagi musuh alami, kesehatan manusia, dan lingkungan. Serta yang kelima, perbanyakannya mudah dilakukan. Yang keempat, Beveria bassiana pertama kali ditemukan oleh Agustinus Bassi, ilmuwan asal Italia tahun 1814. Hasil penelitiannya terhadap penyakit yang menyerang ulat sutra Bombyx mori. Kesimpulan yang terakhir yang kelima adalah interaksi antara serangga, mikroba, dan tanaman pada hubungan serangga
hama silabumicarius dengan entomopatogen Beveria bassiana yang menyerang ubi jalar atau Empomia batatas adalah parasitisme endoparasit dan mutualisme. Demikian penjelasan saya tentang studi kasus ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.